Siap? Belajar untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, dari wajah kalian ini Bapak amati, ada yang ketawa, ada yang senang, ada yang manyun, ya. Boleh Bapak tahu perasaan kalian pada hari ini? Senang. Bisa Bapak tampilkan gambar ini. Ya. Di situ ada emoticon orang lagi ketawa, orang lagi menangis, kemudian orang yang hampir nangis sama orang yang lagi berbinar-binar. Coba ya, nanti kalian tunjuk tangan. Bagi yang sedang ketawa siapa? Ya, bagi yang hari ini kok lagi, kayaknya kok berat banget ya, nangis misalnya, ada nggak? Kalau ingin tahu ya. Yang hari ini berbinar-binar mungkin Mas Fadlin ya. Juga tunjuk tangan itu ya. Bapak ingin tahu siapa yang hari ini sedang bahagia sekali, tunjuk tangan. Ya, Saskia, Fadlin, ya, kok yang ada? Yang ada berarti nggak bahagia ya? Oke, yang biasa aja lihat gambar ini ya. Nah, jadi luar biasa. Yang hari ini sedang berbinar-binar bahagia, ada nggak? Hari Rabu ini ada? Tidak ada? Tidak ada. Mungkin karena sudah siang ya. Yang hari ini lagi sedih ada? Ada? Mbak Afri. Mbak Afri sedang sedih ya. Ya mungkin nanti dengan kita ada semacam kegiatan breaking sedihnya bisa hilang Mbak ya. Iya. Oke, baik. Kita hari ini akan bicara anak, kita akan belajar yaitu mengenai entry jurnal pada perusahaan dagang. Ya, cuma biar nanti dalam belajar kalian fokus, ya kita kondisikan terlebih dahulu. Ya, nanti ada instruksi dari Bapak, kalian nanti harus memejamkan mata, kemudian mengambil nafas pelan-pelan, dikeluarkan dalam posisi duduk yang nyaman. Biar nyaman, tangannya taruh di atas paha atau kondisi nyamannya kalian mungkin sukai bagaimana terserah. Biar dengan posisi badan yang tegak yang tidak bentuk. Sudah? Baik, kita akan melakukan yang namanya itu adalah stop, teknik stop ya. Nanti kita akan berusaha untuk biar kalian fokus ya, kesadaran diri. Semuanya pejamkan mata, sudah. Ambil nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan juga ya, yang keluar dari hidungnya ya, dari bawah. Bernafas lagi, ambil nafas, keluarkan. Terakhir, ambil nafas lagi, keluarkan. Sudah? Cukup ya? Bagaimana? Sudah siap untuk belajar kali ini? Sudah siap ya? Jadi katanya ada yang lebih sedih, tapi kita udah mencoba untuk biar fokus pada kegiatan belajar pada hari ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar nanti secara berdiskusi. Kalian akan mempelajari yang namanya entry jurnal pada perusahaan dagang. Ya. Kemarin kalian kan belajar perusahaan jasa, ya. Sudah mempelajari bagaimana siklusnya, bagaimana entry transaksinya. Itu perusahaan jasa. Kali ini kita akan belajar pada kasus untuk bagaimana kalau terjadi transaksi pada perusahaan dagang. Nah, tentu saja berbeda. Yang kalian ketahui kemarin kalau perusahaan jasa, perusahaan yang bagaimana?
Ada yang mengetahui nggak, Rol? Perusahaan yang menjual jasa. Siklusnya adalah membuat jurnal, buku besar, laporan keuangan. Karena transaksinya belum begitu kompleks, maka pada perusahaan jasa belum diperlukan yang namanya jurnal khusus. Berbeda kasusnya pada saat kita mengerjakan transaksi pada perusahaan dagang. Nah, nanti kalian belajar mengidentifikasi transaksi penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran, dan transaksi lainnya yang akan diinput ke dalam jurnal khusus, ya. Gitu, ya. Nah, nanti untuk belajarnya kita akan berdiskusi secara kelompok. Semalam Bapak sudah menyebarkan sudah share link ya. Di situ Bapak ketahui minat kalian, kemudian apa yang kalian butuhkan dalam belajar, maka nanti kelompoknya berdasarkan share link yang semalam Bapak kirim, gitu ya. Nanti bentuknya berdasarkan kelompok. Sampai di sini ada pertanyaan apa? Belum? Baik, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, kalian nanti akan mengamati, ya, ada video yang Bapak putar. Nanti kalian mengamati apa itu perusahaan dagang dan kenapa diperlukan jurnal khusus pada perusahaan dagang. Setelah video selesai, jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan, ya. Bisa Bapak putar sekarang videonya? Bisa. Nanti kalian mengamati anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Lian Mulyawati dalam pelajaran akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus, sekaligus akan membahas soal yang berkaitan dengan jurnal khusus. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya jenis-jenis dari jurnal khusus. Nah, jenis-jenis dari jurnal khusus diantaranya ada yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal pembelian yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian ada jurnal khusus penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada jurnal khusus penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai atau transaksi yang dapat menambah uang kas perusahaan. Contohnya adalah penerimaan pelunasan piutang, lalu ada penjualan tunai, kemudian retur pembelian secara tunai, dan yang lainnya yang dapat menambah uang kas perusahaan. Kemudian ada jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai atau transaksi yang dapat mengurangi uang kas perusahaan. Contohnya adalah pembayaran hutang, kemudian ada pembelian secara tunai, lalu ada pembayaran beban-beban, kemudian ada retur penjualan secara tunai, dan yang lainnya yang dapat mengurangi uang kas perusahaan. Dan juga ada jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal di atas tadi. Contohnya adalah retur pembelian secara kredit dan juga retur penjualan secara kredit. Oke, dari video ini bisa diketahui ada berapa jurnal khusus pada perusahaan dagang? 5. Ada 5 ya. Mulai dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ya. Kalian sudah bisa mengamati transaksi apa saja yang bisa masuk setiap kelompok itu. Ya. Transaksi yang bisa masuk ke jurnal pembelian adalah transaksi pembelian secara kredit. Pertanyaan Bapak, jika ada pembelian secara tunai, apakah bisa masuk ke jurnal pembelian? Tidak. Ya. Untuk transaksi pembelian secara tunai nanti akan diintri kemana Nana? Jurnal penerimaan pembelian secara tunai, jurnal pengeluaran
Kemudian ada jurnal penjualan. Transaksi apa yang bisa masuk ke dalam jurnal penjualan anak-anak? Ya, penjualan secara kredit sehingga muncul piutang. Apakah transaksi penjualan secara tunai bisa masuk ke jurnal penjualan? Iya. Ada transaksi penjualan secara tunai masuknya ke jurnal. Nanti kelompok transaksi yang tidak masuk ke jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas akan masuk ke dalam jurnal umum. Ya, seringnya nanti yang masuk adalah transaksi yang berhubungan dengan retur, baik retur pembelian maupun retur penjualan. Sampai di sini ada pertanyaan dari kalian? Pulang ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Ini mengenai jurnal khusus dan transaksi apa saja yang bisa masuk ke dalamnya. Sekarang kita akan menampilkan bagaimana bentuk atau gambar dari setiap jurnal tersebut. Ya. Untuk jurnal pembelian anak, ya, tampilannya akan seperti ini anak-anak. Perhatikan kita. Jurnal pembelian. Di situ untuk debit dan kreditnya adalah pembelian dan utang dagang. Di situ muncul utang dagang karena pembeliannya dilakukan secara kredit. Ya. Yang di belakang bisa mengamati gambar yang kita tampilkan. Bisa ya. Itu untuk bagaimana bentuk pada jurnal pembelian. Ya. Karena di debit itu hanya menyediakan akun pembelian, maka ketika ada rekening di debit selain pembelian, nanti masuk ke kolom akun lainnya. Bisa Bapak lanjutkan? Untuk jurnal penjualan, nah ini seperti bentuknya. Kebalikan dari tadi jurnal pembelian, di kreditnya muncul utang usaha, maka kalau di jurnal penjualan, di debitnya muncul piutang karena perusahaan menjual secara kredit dan pelanggannya belum melakukan pembayaran, maka muncul piutang. Ya. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Namanya saja jurnal penerimaan kas. Maka kas pada perusahaan bertambah atau berkurang? Bertambah. Maka kasnya nanti dicatat pada kolom debit. Untuk jurnal penerimaan kas itu jumlah kolomnya lebih banyak dari tadi jurnal pembelian sama penjualan karena transaksinya juga biasanya melibatkan banyak rekening atau akun. Ya. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Nah, seperti ini anak-anak bentuknya. Seperti ini. Kalau tadi ketika jurnal pengeluaran kas itu kasnya di kolom, yang penerimaan kas jurnalnya apa, kasnya di kolom debit. Sekarang kalau pengeluaran kas maka akun kasnya di kolom debit karena kasnya berkurang, kas pada perusahaan tersebut berkurang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sudah berarti ya. Yang terakhir adalah jurnal umum. Kalian ketahui hanya ada tanggal, rekening, kemudian debit dan kredit. Gitu. Ya. Baik. Sebelum kalian berdiskusi nanti, ya, di sini ada contoh transaksi yang nanti bisa kalian masukkan ke dalam setiap jurnalnya. Nah, di sini ada, ya. Saya bacakan contoh nomor, misal nomor tanggal 2 Juni anak-anak ya. Diterima pembayaran dari toko Melati, diterima pembayaran, maka apa yang bertambah pada perusahaan? Maka nanti maksudnya ke jurnal. Hasilnya berapa itu? 22.420.000. Ya, tanggal 2 Juni anak ya. Nah, transaksi ini nanti masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, kita lihat tanggal 2 Juni. Nah, itu
Kasnya bertambah 2.650.000. Demikian ya. Satu contoh lagi anak-anak ya. Itu misal tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya. Dibayar utang kepada PT rembulan. Utangnya kita lihat berapa ini utangnya anak-anak? 2.200.000. Maka nanti masuknya ke jurnal dibayar utang pengeluaran kas. Kita lihat tanggal 3. Pengeluaran kas ini 2.200.000 ya, kasnya utangnya berkurang ya, tapi kasnya berkurangnya hanya 2.156.000 karena ada potongan. Tadi ada potongan berapa ini? 2%. Nah, kasnya berkurang hanya 2.156.000 ya. Ini contoh transaksi pada perusahaan dagang dan bagaimana pencatatannya pada jurnal khusus. Sampai di sini ada pertanyaan? Mbak Elo ada pertanyaan? Sudah? Roro ada pertanyaan? Belum ada? Ulang ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Kenapa di perusahaan dagang itu ada jurnal khususnya? Ya. Ya. Yang lain ada pertanyaan kan? Selain Mbak Ulan? Belum ada. Baik, pertanyaan yang baik dari Mbak Ulan tapi menanyakan kenapa pada perusahaan dagang ada jurnal khususnya. Jawabannya adalah karena transaksi pada perusahaan dagang yang mulai variatif ya, tidak homogen, sudah mulai heterogen. Karena transaksinya sudah mulai banyak, maka diperlukan juga jurnal yang lebih dari satu, jurnal yang menyesuaikan dengan transaksi tersebut. Ya. Pada perusahaan dagang itu sudah mulai ada transaksi pembelian, penjualan, kemudian piutang, utang, kemudian saat barang dagang datang, ya, berbeda dengan pada perusahaan jasa. Gitu. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Kelompoknya berdasarkan dari share yang semalam saya share linknya ya. Mbak Afri sama Sidi ke depan. Sini ke depan, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Mbak Ilmi ke belakang. Ini saya bagi berdasarkan dari semalam yang kalian isi anak ya. Ada Google Form yang Bapak bagi. Baik, kelompok 1, Mbak. Kelompok 1. Nanti ketua kelompoknya berapa ya? Untuk elok pindah ke sebelah sini Mbak Soliha. Iya, sudah. Ketuanya Tommy ke depan untuk ambil barang kerjanya. Kelompok 2. Kelompok 3-nya berarti Mbak Ilmi itu ya. Ketuanya Mbak Ibu siapa? Sebelumnya Mbak siapa? Iya, silakan ke depan ambil gambar kerjanya. Kelompok 3-nya Mas Fadli pindah ke belakang, Mbak Saskia ke depan. Ketuanya adalah Mbak Putih. Ini silakan ke depan ambil gambar kerjanya. Kelompok 4-nya Mbak Elok ketuanya depan, silakan. Untuk yang posisi ini masih sama, tidak apa-apa karena sudah anaknya sudah bervariasi ya. Yang belakang Mbak Aisyah ketuanya, silakan ke belakang ke depan Mbak Aisyah. Kemudian yang terakhir Mbak Roro ketuanya, silakan ambil gambar kerjanya. Mbak Ayu nanti Mbak Ulan gabung ke kelompoknya Roro ya. Iya Pak. Baik. Kalian berdiskusi ya untuk mengerjakan itu.
Kalian lihat di bukunya ya, itu ada yang komersial, itu silakan. Nanti setiap kelompok masuk ke depan untuk menyampaikan pendapat dari kalian masing-masing ya. Kelompoknya. Terima kasih waktu untuk menjelaskan, silakan dibacakan. Baik, ini ada kelompok yang akan mewakili ya. Kita perhatikan bagaimana jawabannya. Elok silakan membacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan jawaban dari transaksi jurnal yang dibutuhkan, yaitu jurnal pembelian. Pada tanggal 6 Juni 2015 terjadi pembelian secara kredit dari JP Rembulan dengan termin 210 N30. Jadi pembelian di sebelah debit sebesar 2.700.000 dan utang dagang di sebelah kredit sebesar 2.700.000. Pada tanggal 17 Juni 2015 terjadi pembelian lagi dari CV Rembulan dengan termin 210 N30 dengan jumlah pembelian 1.750.000. Jadi pembelian di sebelah debit sebesar 1.750.000 dan utang dagang di sebelah kredit sebesar 1.750.000. Pada tanggal 18 Juni 2015 terjadi pembelian secara kredit dari PT Gemilang dengan termin 210 M45. Jumlah pembelian sebesar 3.300.000. Jadi pembelian di sebelah debit sebesar 3.300.000 dan utang dagang di sebelah kredit sebesar 3.300.000. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya untuk menyampaikan bagaimana transaksi jurnal khusus ini jurnal pembelian ya. Belok tadi menyampaikan bahwa ada 3 transaksi yang masuk ke dalam jurnal pembelian, yaitu tanggal 6, 17 dan 18 ya. Yang tanggal 6 itu ada pembelian kepada CV Rembulan, tanggal 17 sudah sana, kemudian tanggal 18 nya adalah kepada PT Gemilang gitu ya. Dan jawabannya sudah tepat ya. Terima kasih untuk Mbak Elok yang sudah berani untuk masuk ke depan ya. Berikutnya Mbak Dewi berani ke depan untuk membacakan jawabannya. Tidak usah Mbak hanya langsung jawabannya. Jurnal apa Mbak Dewi yang akan dibacakan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membacakan jurnal pengeluaran kas dari soal yang sudah di-share. Tanggal 3 tadi kan udah dibahas, jadi langsung ke tanggal 13. Tanggal 13 PT Gemilang yang di debit utang dagang senilai 2.550.000. Terus yang di kredit juga sama 2.550.000. Terus di tanggal 14 dibeli tunai barang dagangan seharga 2.500.000 ya, dengan potongan 5%. Berarti yang di debit pembelian senilai 2.500.000 karena ada potongan pembelian di situ senilai
senilai 125.000 dan yang di kredit kas senilai 2.375.000. Tanggal 21 PT Perkasa dan yang di debit utang dagang senilai 1.500.000, di kredit juga sama di kas. Terus tanggal 28 PT Gemilang debit di utang dagang disebar debit senilai 3.300.000 dan ada potongan pembelian 66.000 yang di kredit kas juga 3.234.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kalau Bapak Mati sekilas dari setiap diskusi itu sudah benar ya. Hanya saja kalian tadi masih ada yang keliru dalam mengikuti transaksi ya. Masih ada yang seharusnya masuknya ke jurnal pengeluaran kas, tapi kalian masuknya ke jurnal umum misalnya, tadi masih ada seperti itu ya. Ini adalah materi jurnal khusus yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya ada 4 ya, ada 4 jurnal khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama apa? Kemudian untuk transaksi yang tidak bisa masuk tempat ini maksudnya ke jurnal. Kesimpulannya kedua adalah kenapa diperlukan jurnal khusus pada perusahaan dagang, karena transaksi pada perusahaan dagang itu bervariasi lebih kompleks daripada pada perusahaan jasa. Yang ketiga adalah untuk mencatat transaksi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Manfaat belajar jurnal ini adalah saat kalian bekerja nanti, ya, kalian nanti pada bidangnya itu akan memahami. Misal kalian ditempatkan pada bagian penjualan, ya, kalian ditempatkan pada bagian pembelian, kalian akan memahami apa tugasnya dan bagaimana mencatatannya. Ya, di rumah juga kalian harus banyak belajar sehingga apa yang didapatkan hari ini tidak dilupakan. Di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, karena sekarang musim hujan, kalian jaga kesehatan. Ya, kalian bisa sekolah tidak sakit. Mainnya juga dikurangi. Ya, tidak banyak mainnya daripada belajar. Ya, sebelum Bapak tutup kegiatan belajar pada hari ini, kita buka dulu, dirapikan dulu tempat duduknya sama lembar kerjanya. Sudah siap? Baik, sebelum pulang kita berdoa dulu, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.